Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini kita akan membahas tentang bagaimana caranya membaca data ya. Tetapi data ini nanti akan kita kaitkan dengan komposisi atau kandungan di dalam darah. Ya. Nah, mungkin ini juga tidak sama persis dengan apa yang dijabarkan teman-teman tentang kandungan di dalam darah ya. Karena apa? Karena ini satu, saya melihat dari sumber-sumber yang lain. Yang kedua juga saya membahasakan ini dengan bahasa yang paling sederhana. Ya. Kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kandungan di dalam darah. Berarti ini yang akan kita bahas. Kandungan di dalam darah ini 55% cairan atau sering disebut plasma darah. 45% materi padatan. 55% ini terdiri dari air dan protein. Ya. Air isinya 91%. Nah, sisanya sari-sari makanan, terus garam-garam mineral, terus di sini sisa-sisa metabolisme tubuh. Nah, sari-sari makanan ini isinya bisa masuk ke kaitannya ya ke glukosa, asam amino, asam lemak, kolesterol, terus dan seterusnya. Terus yang kedua, garam-garam mineral. Bisa kaitannya ke natrium, kalium, kalsium, magnesium, bikarbonat, klorida ya. Terus sisa-sisa metabolisme
tubuh. Sisa-sisa metabolisme tubuh ini nanti jenisnya banyak nih. Baik bisa kolesterol, asam urat ya, terus dan lain sebagainya. Ini dan seterusnya, ini juga dan seterusnya. Ini yang pertama. Berarti yang kedua, protein. Protein ini ada kaitannya ke albumin. Globulin, fibrinogen ya. 45% materi padatan berarti terdiri dari eritrosit. Eritrosit terus yang pertama, yang kedua leukosit, yang ketiga trombosit. Berarti kalau kita berbicara tentang eritrosit, berarti kita berbicara tentang pembentukan darah secara umum. Terus pembentukan darah secara holistik. Terus perombakan darah. Berarti kalau kita berbicara perombakan darah, berarti kita berbicara yang pertama hemoglobin, bilirubin, biliperdin. Ini kaitannya ya. Kalau kita berbicara tentang hemoglobin, berarti kita berbicara tentang kaitannya nanti ke penyakit anemia. Terus ada juga atau bisa juga ke thalassemia. Ya. Adapun nanti di data itu ada hematokrit, MCP, MCH, MCHC, RDW, laju undap darah atau sering disebut LDE. Nah, ini semua ini tentang pengukuran bentuk ya. Nah, ini nanti orang-orang yang ahli di bidangnya ini yang bisa yang bisa tahu persis tentang hematokrit, MCP, MCH, MCHC, RDW, laju undap darah. Karena apa? Karena itu harus punya rumus tertentu dan itu juga harus punya alat. Maka orang-orang hebat nanti yang bisa merumuskan ini ya. Terus kita masuk ke leukosit. Leukosit itu nanti bisa dibagi dua. Yang pertama nanti granulosit. Granulosit bisa dibagi tiga. Nah, sini akronulosit. Akronulosit bisa dibagi dua. Granulosit ini bisa dibagi tiga. Yang pertama bisa, ini kita hapus dulu, basofil. Yang kedua neurofil.
Yang ketiga eosinofil. Basofil ini sifatnya basa, neurofil ini sifatnya asam, eosinofil ini nanti sifatnya kalau nggak salah tuh netral, ya. Basofil ini bisa kita, ini sudah basofil, neurofil dan eosinofil. Terus yang kedua monosit, terus limfosit. Monosit ini bisa kaitannya ke makrofag. Limfosit kaitannya ke limfosit B, limfosit T, terus sel memori. Ya. Atau sering disebut ini sel B, sel T, ya. Ini aja nih. Sel B, sel T. Ya. Sudah ya. Ini sudah rangkumannya seperti ini. Terus kita akan jabarkan ya. Kandungan di dalam darah 55% itu cairan atau plasma darah, 45% itu materi padatan. Yang 55% itu terdiri dari air dan protein. Air isinya 91%, sisanya sari-sari makanan, garam-garam mineral, dan sisa-sisa metabolisme tubuh. Sari-sari makanan ini bisa kaitannya ke glukosa, asam amino, asam lemak, kolesterol, dan lain seterusnya. Garam-garam mineral bisa kaitannya ke natrium, kalium, kalsium, magnesium, bikarbonat, klorida, dan seterusnya. Sisa-sisa metabolisme tubuh ini nanti jenisnya banyak nih. Kalau yang ini ya bisa kolesterol, asam urat, ya, rematik juga banyak nih. Terus protein ada albumin, globulin, dan fibrinogen. Berarti begini, kalau kita berbicara tentang albumin, berarti kita berbicara tentang sumber albumin itu nanti ada dua. Yang pertama, albumin bersifat sejuk. Yang kedua, albumin bersifat hangat. Kalau albumin bersifat sejuk berarti kaitannya ke putih telur atau putih telur apa saja. Kalau albumin bersifat hangat maka nanti kaitannya ke ikan gabus atau minyak ikan gabus, ya. 45% materi padatan terdiri dari eritrosit. Berarti eritrosit itu kita berbicara tentang pembentukan darah secara umum, pembentukan darah secara holistik, terus perombakan darah. Yang kaitannya nanti ke hemoglobin, bilirubin, dan biliverdin. Hemoglobin itu bisa kaitannya ke anemia, terus bisa kaitannya ke talasemia. Berarti kalau kita berbicara tentang pembentukan darah secara umum, berarti kita berbicara tentang sudut pandang barat. Darah itu nanti dibentuk dari sumsum tulang belakang, atau darah itu dibentuk dari sel induk, ya. Terus sel induk itu berimigrasi ke sumsum tulang belakang. Ini berarti sudut pandang barat. Sudut pandang barat. Pembentukan darah secara holistik. Kalau pembentukan darah secara holistik itu berarti darah itu dibentuk di limpa dan lambung. Berarti ini sudut pandang holistik, ya. Berarti terus kita masuk ke perombakan darah. Kalau kita bicara tentang perombakan darah berarti kita berbicara tentang hemoglobin. Berarti kalau kita berbicara tentang hemoglobin berarti kita berbicara tentang sumber, ya. Sumber hemoglobin berarti hijau daun atau daun yang berwarna hijau dan biru. Itu pembentuk darah, ya.
Terus leukosit ini adalah sel darah putih, ya, yang yang difungsikan untuk kekebalan tubuh bawaan. Terus difungsikan di dalam tubuh untuk untuk melindungi tubuh itu dari serangan penyakit, infeksi, virus dan bakteri. Ya. Jadi pada awalnya leukosit ini berasal dari sel induk atau sering disebut stem cell. Stem cell inilah berimigrasi ke sumsum tulang belakang. Ya. Khusus sel darah putih tidak mengalami pematangan secara utuh di sumsum tulang belakang, tetapi nanti dia pematangannya bisa di organ lain, seperti bisa di tulang dada, atau sering disebut timus, bisa di peredaran darah, bisa di peredaran kelenjar getah bening, terus bisa di limpa dan usus. Jadi sel darah putih itu pematangannya tidak secara langsung di sumsum tulang belakang, tetapi dia pematangannya bisa di organ lain, bisa di tulang dada atau sering disebut timus, di peredaran darah, peredaran kelenjar getah bening, terus bisa juga di limpa dan usus. Ini tentang leukosit, ya. Berarti yang dimaksud sel darah putih itu berarti ada basofil, neurofil, eosinofil, ada monosit, ada makrofag, ada limfosit, limfosit B, limfosit T, dan sel memori. Itu yang dimaksud dengan sel darah putih. Granulosit itu bisa dibagi 3, ada basofil, neurofil, dan eosinofil. Basofil ini fungsinya bisa dibagi 4. Yang pertama, melindungi tubuh itu dari serangan infeksi, virus, dan bakteri. Ini yang pertama. Yang kedua, sistem kekebalan tubuh bawaan. Yang ketiga, memunculkan reaksi alergi. Yang terdapat di selaput lendir. Maka kalau kita berbicara selaput lendir, berarti ada selaput lendir yang ada di mata, ada selaput lendir yang ada di telinga, selaput lendir yang ada di hidung, selaput lendir yang ada di tenggorokan, selaput lendir yang ada di paru, selaput lendir yang ada di usus. Ya, ini nanti kaitannya nih. Terus neurofil fungsinya bisa kita bagi 2. Yang pertama, sini ya, melawan serangan infeksi, virus, dan bakteri. Yang kedua,
melindungi tubuh itu dari serangan penyakit. Nah, ini tugasnya neurofil ini. Berarti neurofil ini tugasnya melawan serangan infeksi virus dan bakteri, atau sering disebut ataupun bisa dibilangin melindungi tubuh itu dari serangan infeksi virus dan bakteri. Yang kedua, melindungi tubuh itu dari serangan penyakit yang berbahaya. Nah, eosinofil ini berfungsi kaitannya ke melindungi tubuh itu dari serangan infeksi virus dan bakteri. Yang kedua, memunculkan reaksi alergi. Memunculkan reaksi alergi yang terdapat di limfa dan usus. Berarti kalau memunculkan reaksi alergi yang terdapat di limfa dan usus, berarti dia berkaitan dengan parasit, mikroba, terus cacing. Ya. Terus kita masuk ke monosit. Ini ya. Monosit adalah salah satu sel darah putih yang diproduksi di sumsum tulang belakang. Tugasnya Tugasnya monosit itu satu, melemahkan dan sekaligus memakan infeksi virus dan bakteri. Yang kedua, ini apa namanya? Monosit ini juga salah satu fungsinya bisa mengenal bahaya. Yang ketiga, penting untuk mengingatkan sistem kekebalan tubuh bawaan tentang infeksi virus dan bakteri yang pernah dialami. Maka ini fungsinya monosit ini. Maka monosit ini adalah salah satu garda terdepan ya, monosit ini. Salah satu garda terdepan. Terus fungsi kedua melindungi tubuh itu dari serangan penyakit yang berbahaya. Karena ini fungsi kedua, yang fungsi pertama nanti yang limfosit. Jadi monosit itu adalah salah satu sel darah putih. Fungsinya juga untuk sistem kekebalan tubuh, untuk melindungi tubuh itu dari serangan penyakit yang berbahaya. Dan dia juga difungsikan untuk pertahanan tubuh kedua, melindungi tubuh itu dari serangan penyakit yang berbahaya. Maka tugas dia itu yang pertama melemahkan dan sekaligus memakan infeksi virus dan bakteri. Yang kedua, fungsinya juga bisa mengenal bahaya. Yang ketiga, penting untuk mengingatkan sistem kekebalan tubuh untuk infeksi virus dan bakteri yang pernah dialami atau yang pernah dikalahkan. Yang ini nih,
monosit ya. Terus kita masuk ke makropak. Makropak adalah salah satu sel darah putih yang difungsikan di dalam tubuh itu sebagai pembersih. Fungsinya ini, makropak adalah pembersih. Yang pertama tugasnya makropak ini melemahkan dan sekaligus memakan infeksi virus dan bakteri. Ini yang pertama. Yang kedua, memakan sel tubuh yang sudah usang. Yang ketiga, makropak itu juga berfungsi untuk memberikan sinyal untuk membantu sel lain untuk memakan bakteri, untuk memakan infeksi virus dan bakteri. Atau juga bisa juga makropak itu akan memberikan sinyal pada sel lain tentang permasalahan serangan penyakit yang berbahaya. Ya. Ini kita hapus dulu ya. Berarti kita akan bahas limfosit B, limfosit T. Limfosit sel T terus sel B. Limfosit adalah salah satu sel darah putih yang difungsikan di dalam tubuh untuk kekebalan tubuh itu sendiri. Dan limfosit ini adalah salah satu garda terdepan untuk melindungi tubuh itu dari serangan infeksi virus dan bakteri. Ini tugasnya nih, limfosit. Maka limfosit ini akan melahirkan limfosit B dan limfosit T. Ya, yang ini. Sel B dan sel T ini, sel B dan sel T ini pada awalnya berasal dari sel induk atau sering disebut stem cell. Terus setelah itu sel B dan sel T ini berimigrasi ke sumsum tulang belakang. Setelah sel B dan sel T ini berimigrasi ke sumsum tulang belakang, sebagian sel itu tetap berada di sumsum tulang belakang, ya, dan akhirnya matang dan berkembang menjadi sel B. Atau sering disebut limfosit B.
sebagian sel itu tetap berada di sumsum tulang belakang dan akhirnya matang dan berkembang menjadi sel B atau sering disebut limfosit B. Nah, sebagian lagi berimigrasi ke tulang dada dan akhirnya matang dan berkembang menjadi sel T atau sering disebut limfosit T. Ya. Maka kalau kita berbicara tentang limfosit B ini, maka dia sangat erat kaitannya yang pertama limfosit B. Nah, sangat erat kaitannya yang pertama ke imunoglobulin. Yang kedua kaitannya ke sistem kekebalan tubuh bawaan. Yang ketiga memunculkan reaksi alergi yang terdapat di selaput lendir. Berarti kalau kita berbicara tentang selaput lendir, berarti kita berbicara tentang selaput lendir yang ada di mata, selaput lendir yang ada di telinga, selaput lendir yang ada di hidung, selaput lendir yang ada di tenggorokan, selaput lendir yang ada di paru, selaput lendir yang ada di usus, ya. Terus ini juga bisa kaitannya ke memunculkan reaksi alergi. Memunculkan reaksi alergi yang terdapat di luar. Yang terdapat di luar.